Halo guys, hari ini kita akan sama-sama belajar 7 rahasia omset jutaan rupiah dengan jualan online. Cukup menarik pembahasan ini dan kita akan coba sajikan sesederhana mungkin yang gampang dipahami oleh kita semua. Apa sih rahasia-rahasianya ketika kita jualan online dan bisa dapetin omset sampai dengan jutaan rupiah? Cukup sederhana. Yuk kita mulai yang pertama. Jadi rahasia yang pertama terletak justru pada produknya. Apa maksudnya? Di sini adalah teman-teman semua harus bisa menentukan, pilih atau jual produk atau barang yang memiliki demand tinggi atau permintaan tinggi atau perputarannya cepat. Nah, di sini memang ada resikonya. Pasti kalau kita memilih atau menjual barang atau produk yang memiliki demand yang tinggi atau perputaran yang cepat, pasti profitnya rendah. Itu resikonya. Sedangkan kalau kita misalkan menjual produk atau barang yang kompetitornya sedikit, memang sedikit resikonya itu sedikit butuh waktu. Jadi ini poin pertama, rahasia pertama adalah kita harus bisa menentukan produknya. Nah, pertanyaannya kalau misalkan, produk saya baru nih, pasti belum ada demand atau belum ada perputarannya. Tadi, memang masih membutuhkan sedikit waktu. Nah, yang kedua, rahasia yang kedua adalah justru terletak pada kualitas fotonya. Jadi kalau kita jualan online, maka rahasia yang kedua setelah kita menentukan produknya, kita harus menyiapkan kualitas foto. Jadi jangan pelit untuk invest ke kamera atau bisa lewat handphone juga ya untuk mengambil barang. Banyaknya viewer itu tergantung dari kualitas gambar atau foto pada akun yang eye-catching. Jadi ini harus kita menyiapkan kualitas foto ini bukan cuma sekedar sekali shoot ya, tapi kita harus memperbanyak sampai beberapa angle. Idealnya memang di 3-4 angle, tapi di beberapa kategori produk seperti furniture bahkan bisa sampai ke 11 atau 13 angle. Cukup detail sampai seperti itu. Jadi foto ini merepresentasikan bahwa customer kita kan tidak bisa langsung datang melihat dan megang, maka harus kita sajikan ke dalam sebuah kualitas foto yang bagus. Nah, berikutnya karena customer itu lihatnya di online selain foto, maka rahasia yang ketiga itu adalah deskripsi yang detail dan menarik. Nah, ini sebagai gambaran kayak seolah-olah kita sebagai si penjual, kita harus menjelaskan ketika ada customer datang ke tempat kita. Nah, karena sifatnya online, maka kita harus menyajikan ke dalam deskripsi produk yang cukup detail dan menarik. Langkah apa yang bisa kita siapkan untuk menyajikan deskripsi yang detail dan menarik? Maka kita harus pahami dulu nih produk yang kita ingin jual, kita harus kuasain sehingga ketika kita mau membuat sebuah deskripsi kita bisa menjelaskan secara detail. Kedua itu kita harus kenalin target pasarnya kita tuh siapa, atau customer itu kita mau target customer siapa, karena itu akan menyangkut tentang bahasa yang nanti kita akan gunakan ketika kita membuat deskripsi. Yang berikutnya adalah kita harus detail, padat, jelas. Tonjolkan keunggulan dan manfaat produknya kita itu apa. Karena disitulah, atau mungkin lebih simpelnya adalah harus ada unique selling point-nya. 1-3 yang membuat orang itu langsung, ini produk ini keunggulannya ini, produk ini manfaatnya ini. Nah, jangan lupa juga untuk tambahkan pesan yang menyentuh. Pakai bahasa yang natural, beberapa terapkan SEO, Search Engine Optimization. Nanti kita akan bahas terpisah terkait dengan ini ya. Dan jangan lupa juga di dalam deskripsi itu kita juga bisa kombinasikan biar tidak monoton dengan teks semua, kita bisa tampilkan atau tambahkan produk atau video. Sehingga calon pembeli gitu bisa lebih benar-benar mendapatkan informasi yang sangat detail
tanpa dia harus datang ke toko fisik kita, tapi customer sudah bisa membayangkan produknya tadi terbayang dalam bentuk foto, kemudian penjelasannya tergambar oleh deskripsi yang cukup detail dan menarik. Itu rahasia yang ketiga. Kemudian untuk rahasia yang keempat tentu adalah kita harus memberikan atau menyajikan testimoni atau review atau ulasan dari pembeli-pembeli kita yang lain. Pertanyaannya, gimana kalau produk baru dan belum memiliki review atau ulasan? Maka langkah yang harus kita lakukan di awal tadi adalah kita harus menciptakan pembeli pertama. Caranya gimana? Itu harus dibarengin dengan di awal ketika kita mau launching, ketika kita mau memulai menjual, gunakan dengan mekanisme promo dulu. Entah itu potongan harga, entah itu dengan voucher, entah itu sifatnya adalah mungkin gratis, atau ada giveaway atau hadiah untuk para pembeli mungkin 10 orang pertama atau 5 orang pertama, dengan tujuan pembeli itu membeli produk kita dan memintakan pembeli kita untuk memberikan review atau ulasan atas produk yang sudah dibeli. Ini cukup penting. Jadi sebenarnya kunci dari keempat ini dulu ya, keempat rahasia itu justru terletak di poin dari mulai fotonya, deskripsinya, dan reviewnya. Ini 3 poin penting juga ya untuk ketika kita melakukan jualan online. Nah, rahasia yang kelima apa? Rahasia yang kelima adalah kita harus memiliki pelayanan pelanggan yang baik. Nah, ini yang cukup penting. Kadang-kadang kita akan sedikit mengabaikan ketika ada yang ngechat, ada yang masuk ke forum diskusi, bertanya, kita nggak langsung cepat respon. Nah, jadi poin di sini adalah kapanpun ada pelanggan yang bertanya, harus dibalas dengan cepat, harus fast respon. 1 menit pertanyaan pelanggan tidak direspon, sudah hilang nih omsetnya kita. Jadi di sini adalah kita harus selalu standby ketika jualan online, karena kita tidak tahu kapan customer itu datang dan bertanya. Ya, salah satu tipsnya adalah ketika kita jualan online, kita mengaktifkan di handphone, kita aktifkan notifikasi, sehingga nanti ketika ada pertanyaan, ada diskusi yang timbul di tempat kita jualan, itu agar notifikasi yang masuk dan kita bisa langsung cepat merespon. Kemudian rahasia yang keenam adalah, nah di sini ini juga bagian yang cukup penting, memiliki supplier yang bagus. Ini adalah salah satu yang kadang-kadang kita kan, kecuali kita produk yang memang kita ciptakan sendiri ya, tapi kalau misalkan kita mengambil atau membeli dari distributor atau dari supplier, kita harus bisa memilih supplier yang terpercaya, sehingga ketika nanti ada banyak permintaan, itu kita sudah siap. Bahkan produk pun yang kita jual juga produk yang resmi, yang sudah memiliki izin, sehingga memastikan bahwa supplier ini bukan hanya bagus di dalam produknya, tapi juga bagus di dalam perizinannya, bagus di dalam distribusinya. Nah, poin yang terakhir adalah yang rahasia yang ketujuh adalah pilih channel jualan yang tepat. Ada banyak challenge, ini hanya beberapa ya rekomendasi yang saya sendiri juga lakukan gitu ya. Kita sudah dimulai di Shopee, coba mulai di Lazada, coba di Tokopedia, atau bahkan di sosial media kita juga bisa memulai melakukan penjualan, di Blibli juga, dan yang terakhir yang sekarang lagi ngehit itu di TikTok Shop. Nah, nanti kita akan bahas terpisah nih. Jadi kalau para teman-teman, para pemirsa yang tertarik untuk membahas mana sih pembahasan berikutnya, apakah di Shopee, Lazada, Tokopedia, Blibli, atau TikTok Shop, silahkan komen di bawah, request mana pembahasan yang perlu kita bahas lebih detail. Nanti kita akan ulas satu persatu mengenai part-part dari channel-channel jualan online ini. Tapi satu hal yang sekarang lagi nge-booming adalah TikTok Shop, dan ini kita bisa bahas gimana sih cara pembahasan untuk penjualan secara TikTok Shop.
Itu nanti ya. Jadi ini ada 7 rahasia. Tadi adalah kalau kita lihat, kita sekilas balik, itulah pertama adalah produknya, kedua adalah kualitas foto yang bagus, ketiga adalah deskripsinya, keempat itu memiliki testimoni atau review atau ulasan, yang kelima adalah kita harus menjadi pelanggan yang baik, dan yang keenam itu memiliki supplier yang bagus, dan yang terakhir itu pilih channel jualan yang tepat. Nah, tipsnya yang terakhir adalah, ini juga tidak kalah pentingnya, kemas paketnya dengan rapi. Jadi kalau sudah terciptakan order, jangan hanya sebatas mengemas yang biasa-biasa, tapi benar-benar kemas dengan cukup rapi, cukup aman, karena itu nanti akan dikirim via logistik. Kemudian tepat waktu pengiriman, jadi ketika ada order langsung dilakukan packaging untuk bisa tepat waktu pengiriman. Kemudian respon balik review, jadi kalau ada review yang masuk, jangan lupa untuk direspon. Jadi jangan dibiarkan ketika ada yang sudah menulis review atau ulasan, kita hanya diamkan saja, tapi balas. Minimum kita ucapkan terima kasih sudah mereview produk. Dan yang terakhir adalah tipsnya adalah fokus dan jangan mudah menyerah. Kerjakan bisnis dengan fokus dan tidak setengah-setengah. Jangan pernah memulai bisnis baru jika bisnis sebelumnya belum sukses. Terima kasih, itu tadi adalah 7 rahasia omset jutaan rupiah melalui jualan online. Sekali lagi, jangan lupa teman-teman untuk bisa like, share, dan subscribe channel Cari